saya dari kelas 10 MPLB 2 ingin mempresentasikan tentang PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia merupakan perusahaan BPUM yang bergerak di bidang jasa pengiriman surat maupun barang yang kantor pusatnya terletak di Bandung dan 11 kantor regional yang tersebar di wilayah Indonesia. Tujuan dari analisis penelitian tersebut untuk mengetahui perbedaan pengiriman barang kilat maupun non-kilat. Latar belakang Pos Indonesia adalah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, khususnya pada Pademangan Timur. Indonesia juga mempunyai peranan penting dalam pengiriman barang maupun surat menyurat jasa pengiriman. Pos Indonesia menerapkan beberapa sistem atau prosedur pengiriman barang agar pengiriman dapat tepat sesuai dengan tujuan kirim. Pos Indonesia juga melayani kiriman ke berbagai negara di belahan dunia. Pos Indonesia Pademangan Timur juga selama ini telah memiliki aplikasi program pengiriman barang maupun surat. Perbaikan kinerja pelayanan yang diberikan oleh PT Pos Indonesia dan juga konsep pemasaran berorientasi kepada pelanggan serta pelayanan terbaik yang lebih dekat dan bersahabat dengan pelanggan, maka diperkirakan dapat menarik kembali minat pelanggan untuk memanfaatkan pelayanan jasa pengiriman paket pada PT Pos Indonesia, seperti halnya dengan perusahaan dagang maupun badan usaha. Kantor pos juga membutuhkan peranan pemasaran untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Konsep pemasaran mengatakan bahwa agar berhasil, pemasaran harus menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen yang menjadi sasaran, yaitu memberikan kepuasan yang diinginkan. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelanggan dan masyarakat sudah semakin kritis terhadap kualitas produk jasa dan pelayanan yang diberikan perusahaan. Oleh sebab itu, maka perusahaan harus adaptif terhadap setiap perubahan. Kualitas pelayanan harus berfokus pada konsumennya dengan proses perbaikan yang terus-menerus. Kecenderungan di masa kini dan di masa depan menyadari pentingnya peningkatan dan pertahanan mutu pelayanan untuk dapat mempertahankan eksistensinya. Maka setiap perusahaan harus meningkatkan mutu pelayanan sehingga mutu pelayanan jasa pengiriman barang kilat dan non-kilat tidak terpantau. Bagaimana resepsi konsumen dapat meningkat kepercayaan terhadap suatu produk sehingga mereka mempunyai keinginan untuk menggunakan jasa pengiriman barang di kantor pos pedomannya. Lalu mengidentifikasi masalah. Masalahnya, kondisi bisnis pengiriman surat menyurat pada hari ini sudah mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh perilaku konsumen yang tidak lagi berkirim surat, tetapi lebih banyak memanfaatkan jasa untuk melakukan transaksi perdagangan daring. Selain itu, permintaan jasa kurir hanya berkonsen di beberapa wilayah, khususnya yang warganya sudah marak melakukan transaksi seperti daring. Lalu rumusan masalah melihat dari berbagai variabel seperti reliability, assurance, empathy, responsiveness, dan tangible menjadi unsur yang paling penting untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Beberapa uraian di atas masalah yang dapat dikembangkan dalam penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut. Apakah terdapat perbedaan resepsi mutu pelayanan pengiriman kilat maupun non-kilat konsumen di kantor pos Pademangan Timur? Dari manfaat penelitian ini, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya yang terurai, yaitu manfaat bagi perusahaan. Penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan perusahaan dalam menerapkan kebijakan dan strategi di bidang pemasaran untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Bagi siswa-siswi SMK 23 Jakarta, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, sekaligus dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana perbedaan resepsi konsumen tentang pengiriman barang kilat maupun non-kilat di kantor pos Pademangan Timur.
Lalu bagi pihak lain, semoga hasil dan penelitian ini dapat menambah dan memberikan